Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan bahas tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Materi ini penting banget, karena lewat filsafat kita tahu arah pendidikan itu kemana. Dan lewat manajemen juga kita tahu gimana cara ngaturnya biar berjalan dengan efektif. Sekarang, coba teman-teman bayangin, kalau misalnya pendidikan itu cuma sekedar transfer ilmu, kira-kira cukup nggak? Tentu nggak ya, karena pendidikan juga harus membentuk karakter dan nilai hidup. Nah, supaya semua itu bisa jalan dengan baik, disinilah manajemen pendidikan dibutuhkan. Jadi, filsafat kasih dasar pikirannya, manajemen yang ngatur prakteknya. Filsafat pendidikan itu apa sih? Sederhananya, filsafat pendidikan adalah pemikiran mendasar tentang tujuan, isi, metode, dan hakikat pendidikan. Jadi, sebelum kita jalan, filsafat ini kayak peta atau GPS yang nunjukin arah kemana pendidikan mau dibawa. Terus, tujuannya apa? Tujuan filsafat pendidikan ini ada beberapa, misalnya membimbing arah pendidikan, menentukan nilai-nilai yang mau ditanamkan, dan juga jadi dasar pengambilan keputusan dalam praktik sehari-hari. Jadi, bisa dibilang filsafat pendidikan ini semacam kompas yang nunjukin kita jalan yang benar. Nah, ada beberapa aliran filsafat pendidikan yang sering dibahas. Misalnya idealisme yang lebih menekankan nilai spiritual dan moral. Lalu, ada realisme yang lebih percaya sama pengalaman nyata. Ada juga praktisme yang fokus pada manfaat dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, progresivisme yang lebih ngasih ruang buat kebebasan dan kreativitas. Nah, menurut kalian, aliran mana yang paling cocok sama pendidikan sekarang? Kalau tadi kita sudah bahas tentang filsafat, sekarang kita masuk ke manajemen pendidikan. Jadi, manajemen pendidikan ini adalah ilmu yang ngatur semua sumber daya pendidikan, mulai dari manusia, sarana, kurikulum, sampai keuangan, supaya tujuan pendidikan bisa tercapai. Jadi, kalau filsafat kasih arah, manajemen ini ngatur langkah-langkahnya. Fungsi manajemen pendidikan ada 4 teman-teman. Yang pertama, perencanaan, yaitu menentukan tujuan dan strategi. Yang kedua, pengorganisasian, yang dimana membagi tugas dan wewenang. Yang ketiga, penggerakan, yaitu gimana caranya memotivasi dan membimbing tenaga pendidik. Dan yang terakhir yaitu pengawasan, yang dimana untuk mengevaluasi jalannya proses supaya bisa diperbaiki kalau ada yang kurang pas. Teorinya juga macam-macam, ada teori klasik dari tokoh-tokoh kayak Taylor, Weil, dan Weber, yang fokus ke efisiensi dan struktur organisasi. Ada teori human relation dari Mayo yang lebih menekankan pentingnya motivasi dan hubungan antara manusia. Terakhir, ada teori kontingensi yang prinsipnya harus fleksibel menyesuaikan dengan situasi dan lingkungan. Kalau digabung, filsafat dan manajemen pendidikan ini sebenarnya saling melengkapi. Filsafat ngasih nilai dan arah, sementara manajemen ngatur strateginya. Jadi, dua-duanya nggak bisa dipisahin. Karena kalau jalan bareng, pendidikan kita bisa lebih bermakna dan terarah. Jadi, bisa kita simpulkan kalau filsafat pendidikan itu jadi pondasi dasar untuk menentukan arah pendidikan. Sedangkan manajemen pendidikan adalah cara supaya proses itu berjalan dengan efektif. Kombinasi keduanya penting banget buat membangun sistem pendidikan yang berkualitas. Teman-teman, itulah penjelasan dari saya mengenai filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sebagai bahan refleksi, saya sudah menyiapkan soal evaluasi yang bisa diakses melalui link yang ada di kolom komentar. Jangan lupa dikerjakan ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye!